kami rasakan di setiap pagi seperti pada pagi hari ini ya Bapa. Pada pagi hari ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukakan telinga kami Tuhan untuk mendengar setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Seperti Tuhan yang selalu mendengarkan kami juga ya Tuhan. Tapi juga teman-teman kami yang mungkin sekarang sedang proses bergabung bersama kami agar bisa mendengarkan firman Tuhan juga bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, kita mau buka dari Yosua. Yosua berapa ya? Aduh, kok bentar aku lupa Yosua berapa. Yosua 3, Kak. Oh iya benar, Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Iya, benar gak Kak Oci? Betul, Kak. Iya. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Oke. Aku akan bacain firman Tuhannya dulu, teman-teman. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikianlah, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah kamu akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepiannya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah Yeriko, di tentangan Yeriko.
Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Oke teman-teman, sampai itu pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Pagi ini kita mau bahas bersama Tuhan, aku bisa. Bisa apa? Nanti kita bahas ya teman-teman. Aku mau tanya dulu dong, ada nggak sih yang punya rasa, pasti pernah sih ya, setiap manusia, punya rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut. Aku mau tanya, ada nggak yang pernah merasakan hal-hal kayak gitu? Aku mau tanya Bunga deh. Bung, pernah? Bunga. Pernah nggak kamu merasa khawatir, cemas, atau mungkin takut? Pernah sih. Kapan tuh? Pas ulangan malamnya gak ada persiapan gitu, Kak. Jadi kamu ulangannya mendadak? Iya. Oh, gitu. Terus apa yang terjadi? Ya jawabnya yang seada di otak aja. Oh, oke. Tapi berhasil lulus ulangan? Waktu itu remedial. Oke. Terus aku mau tanya lagi deh. Tak Ya, pernah Kak. sih rasa takut atau rasa cemas gitu, tak khawatir? Pernah. Kapan tuh, tak? Waktu mau lomba paskib. Oh, oke. Terus apa yang terjadi? Puji Tuhannya sesi pertama itu masuk final, terus yang finalnya gak dapet. Gitu. Apa yang bikin kamu khawatir? Kalau tadi kan Bunga persiapannya nggak ada nih. Lawan-lawannya sih bagus-bagus, itu yang bikin khawatir. Oke, lawannya bagus-bagus. Lawannya jago-jago gitu ya? Ya. Lawannya bagus-bagus. Oke, berarti aku yakin di setiap orang yang di sini pasti pernah merasa namanya khawatir, takut, mungkin ulangan, mungkin ada pertandingan, atau mungkin hal-hal lain yang kita hadapi sehari-hari. Sama kayak bangsa Israel nih teman-teman. Jadi ceritanya di sini setelah 40 tahun kemana-mana, bangsa Israel udah sampai nih di depan tanah Kanaan. Tapi sebelum dia sebelum dia masuk ke tanah Kanaan, dia harus melewati si sungai Yordan ini dulu. Udah depan mata aja dia masih harus melalui tantangan ya. Dan yang memimpin bangsa Israel waktu itu bukanlah Musa, tapi siapa? Yosua, Kak. Iya, benar, Yosua. Yang waktu itu seperti yang kita baca barusan, jadi Musa udah meninggal sebelum bangsa Israel masuk ke Kanaan, jadi dipimpin sama Yosua. Yosua ini udah jadi wakilnya Musa selama beberapa tahun. Nah, ada ketakutan juga yang dialami sama Dio. Kenapa sih kayak gitu? Jadi distract, terus dibalik-balik. Dio, balik ini. Joshua. Kenapa sih harus balik-balik kameranya? Balik lagi ya, pokoknya waktu itu ketika melewati sungai Yordan, ada ketakutan, ada rasa khawatir sama yang dialami oleh Yosua, karena bangsa Israel waktu keluar dari Mesir itu jumlahnya 600.000, hanya laki-lakinya aja. Setelah 40 tahun mungkin berkembang biak ya, beranak pinak, kemarin hitungannya kira-kira sekitar 1-2 juta orang.
Kalian bayangin gimana caranya bawa sekitar 2 juta orang, itu kemarin kalau dihitung-hitung sekitar 1 penduduk kota Bogor, teman SD kalian, teman SMP kalian, teman SMA kalian, keluarga besar, keluarga kecil, tetangga, satu kota Bogor, itu dibawa nyebrang sungai, bawa bangsa yang segitu besarnya. Di situ ada rasa khawatir yang dialami sama Yosua, gimana caranya bawa bangsa itu menyeberang. Belum lagi nanti ketika mereka menyeberang, mereka nggak cuma udah nyeberang aja gitu, abis itu leha-leha, minum kopi, enggak. Habis mereka nyeberang sungai Yordan, mereka masih harus melawan bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Mereka harus perang. Jadi banyak banget nih ketakutan yang dihadapi sama si Yosua ini. Yosua punya ketakutannya sendiri, si bangsa Israel juga punya kekhawatirannya sendiri, gimana nanti kalau misalnya kita nggak bisa nyebrang, gimana kalau nanti bangsa itu lebih hebat daripada kita. Ada kekhawatiran yang muncul di bangsa ini, gitu. Tapi mereka berhasil menyeberangi Sungai Yordan pada akhirnya dan berhasil masuk ke tanah Kanaan. Kira-kira kenapa ya mereka berhasil menurut kamu? Aku mau tanya Anes. Apa yang bikin mereka berhasil menurut Anes? Anes? Freeze ya? Suara aku gak kedengeran. Ya, Kak. Menurut Anes nih, apa sih yang bikin bangsa Israel tuh berhasil melewati Sungai Yordan pada waktu itu? Karena bantuan dari Tuhan mungkin, Kak. Oke. Kenapa kamu berpikir kayak gitu? Nggak tahu, tiba-tiba jreng aja gitu di otak. Iya. Oke. Kenapa bangsa Israel berhasil waktu itu? Iya, karena mereka percaya sama Tuhan, teman-teman. Jadi Sungai Yordan itu panjangnya 240 km kurang lebih. Terus lebarnya tuh sekitar 20 sampai 30 meter. Jadi dan airnya tuh sangat-sangat deras. Jadi bayang lah ya sungainya itu kira-kira kayak apa. Tapi bangsa Israel ini menaruh kepercayaannya dan Yosua itu menaruh kepercayaannya pada Tuhan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita baca tadi di ayat yang udah kita baca tadi itu ya, si Yosua bilang kalau misalnya tabut perjanjiannya dulu yang lewat, baru sekitar 2000 hasta di belakangnya bangsa Israel beriring-iringan melewati tabut perjanjian itu. Jadi kenapa tabut perjanjian itu harus duluan? Karena tabut perjanjian itu adalah bentuk penyertaan Tuhan, bentuk kehadiran Tuhan, dan jadi tabut perjanjian itu adalah bentuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel yang akan menuntun mereka melewati rintangan-rintangan. Konteksnya pada saat ini adalah si melewati Sungai Yordan ini, gitu. Kira-kira kok bisa ya si Yosua ini enggak. Yosua ini sebelumnya tuh udah jadi wakil Musa selama beberapa tahun. Jadi udah ada apa ya? Bukan kebersamaan. Karena nggak mungkin kita bisa percaya sama Tuhan gitu tanpa ada kebersamaan yang kita jalin sebelumnya. Aku nggak mungkin percaya, aku janjian sama Kak Ella, misalnya Kak Ella, kita janjian depan Curug ya jam 3. Aku nggak mungkin bisa percaya sama Kak Ella karena sebelumnya aku nggak pernah janjian sama Kak Ella dan dia bakal tepat waktu. Paham nggak teman-teman maksudnya? Aku nggak akan percaya nih kalau sama seseorang kalau misalnya sebelumnya belum ada track recordnya, belum pernah melakukan hal yang sesuai gitu. Sama kayak Yosua, kenapa dia bisa percaya sama Tuhan, menaruh kekhawatirannya sama Tuhan, karena sebelumnya udah banyak nih pengalaman dia bersama Tuhan dan juga Musa pada waktu itu.
Nah, balik lagi ke bangsa Israel yang menyeberangi sungai Yordan itu. Jadi mereka percaya karena apa? Karena ada tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian itu sebagai bentuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Terus kalau misalnya Tuhan hadir, kenapa? Nah, itu yang mau disampaikan di sini sama oleh Yosua kepada bangsa Israel. Kalau misalnya ketika Tuhan hadir, itu adalah itu yang akan memberikan kekuatan pada bangsa Israel. Gitu. Kenapa? Karena tabut perjanjian itu yang memberikan keselamatan dan kekuatan bagi bangsa Israel. Jadi setiap perang itu tabut itu selalu dibawa gitu teman-teman. Dan yang bawa tabut itu kalau nggak salah cuma boleh orang dari suku Lewi. Jadi nggak boleh orang selain itu, dan bawanya juga harus digotong gitu, nggak boleh dinaikin gojek, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh dibawa naik kereta atau orang Lewi gitu. Berarti kalau misalnya kita mau selamat, jadi kita harus percaya sama Tuhan. Terus juga kenapa? Karena Tuhan memberikan keselamatan dan kekuatan buat kita. Gitu teman-teman. Kalau dulu bentuk kehadiran Tuhan itu dimaknai dalam bentuk tabut perjanjian. Kalau setelah itu kan dulu perjanjian lama, perjanjian baru kan ke kelahiran Tuhan Yesus. Gitu. Tapi ketika Yosua percaya sama kehadiran Tuhan, itu dia juga nggak cuma percaya aja, tapi ada action. Apa sih action bahasa Indonesianya? Tindakan. Ada tindakan yang dilakukan. Jadi percaya nggak cuma iya gue percaya gitu, cuma di bibir aja, tapi ada actionnya nih ketika dia percaya sama Tuhan. Jadi kalau misalnya kita baca lagi bacaan kita, yang pertama itu si Yosua bilang kalau misalnya kalau udah lihat tabutnya udah diangkat, itu langsung berangkat ya, gitu. Dan itu apa namanya, bangsa Israel mengikuti itu, percaya juga dia sama Yosua. Terus yang kedua, Yosua bilang jangan deket-deket sama tabut perjanjian karena itu suci banget gitu, teman-teman. Kalau 2000 hasta itu sekitar berapa ya kemarin kalau 900 meter jaraknya antara si tabut perjanjian sama iring-iringan. Gitu. Terus yang ketiga, ketika kita percaya sama Tuhan itu kita harus menguduskan diri kita. Kudus tuh maksudnya apa sih? Kudus tuh artinya kita bisa ngejauhin pikiran dari hal-hal yang buruk, iri, dengki, dan yang lain. Balik lagi ke misalnya ke judul awal kita, bersama Tuhan aku bisa. Kebersamaan kayak apa? Berarti yang bisa kita lakukan bersama Tuhan. Kayak Yosua tadi teman-teman, bersama Tuhan kita pasti bisa. Kebersamaan kayak apa? Kebersamaan yang penuh dengan rasa percaya teman-teman. Kita harus percaya sama Tuhan, bisa naruh kekhawatiran kita kepada Tuhan karena apa ya? Kemarin tuh aku baru baca buku, jadi tentang gimana kita bisa tahu porsi yang kita lakukan. Jadi permasalahannya manusia tuh kadang nggak tahu porsi yang kita lakukan tuh bisa sejauh mana. Kayak misalnya nih, aku bertindak baik itu adalah porsi aku, tapi orang lain menyukai aku itu bukan bagian aku gitu. Jadi sama kayak ini, aku melakukan bagian aku, percaya sama Tuhan itu adalah bagian aku, tapi bagian Tuhan adalah nanti membantu aku
gimana ya jelasin, kayak ada gitu lah. Sama satu lagi, ketika kita percaya sama Tuhan, teman-teman, apa ya, Tuhan bukan cuma ngebantu kita melampaui sesuatu. Jadi Tuhan gak cuma bantu bangsa Israel buat menyeberangi Sungai Yordan aja, atau berhasil melampaui Sungai Yordan, berhasil masuk ke tanah Kanaan, berhasil mengalahkan bangsa yang tinggal di tanah Kanaan waktu itu. Tapi bersama Tuhan, teman-teman, bukan cuma bisa gitu aja, tapi bisa juga melewati rasa takut kita, melewati kekecewaan kita mungkin. Bersama Tuhan juga kita bisa melewati rasa sedih kita. Jadi nggak cuma hal-hal yang berupa kemenangan aja atau keberhasilan mendapatkan sesuatu gitu, tapi Tuhan juga janjikan gimana kita menghadapi tantangan-tantangan berikutnya, karena tantangan itu kan bukan cuma memenangkan sesuatu aja, tapi juga menerimanya gitu teman-teman. Itu aja sih paling dari aku. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ada yang mau ditambahin, Kak Bapak? Oke. Terima kasih Kamela. Oh, sebenarnya statement Kamela tadi banyak yang bagus loh. Terima kasih Kamela. Saya mau kasih menurut saya ya. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan teologis, karena ini menurut saya. Tadi Kamela bilang kalau zaman dulu kehadiran Tuhan dimaknai dengan adanya tabut. Dengan tema bersama Tuhan aku bisa, pasca perjanjian baru teman-teman, kehadiran Tuhan kan tidak dimaknai lagi dengan adanya tabut toh. Di gereja kan udah nggak ada tabut tuh ya. Pasca perjanjian baru, tadi Kamela bilang kehadiran Tuhan dimaknai dengan kelahiran Yesus. Dan pasca kematian Yesus, kehadiran Tuhan dimaknai dengan turunnya Roh Kudus. Dan pasca turunnya Roh Kudus, itu kehadiran Tuhan dimaknai dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, menanggapi topik bersama Tuhan aku bisa, kalau dengan tabut perjanjian saja bangsa itu berhasil melewati tantangan karena mereka tahu Tuhan ada di tabut itu, apalagi kalau kita yakin Tuhan ada di dalam diri kita. Lebih daripada tabut itu, Tuhan udah nyamperin kita satu-satu, jadi 6 miliar orang disamperin satu-satu sama Tuhan. Berarti kehadiran Tuhan itu sudah bisa dimaknai sebagai hidup kita. Jadi di hidup tiap manusia ada percikan kehadiran Tuhan. Artinya dengan itu, kita mau diyakinkan bersama diri kita aja yang ada Tuhannya di dalam, kita bisa melewati tantangan-tantangan tadi yang Kamela sebutin. Gitu. Dengan pemahaman, saya mau lanjutin lagi yang Kamela bilang, porsi kita lakukan nih. Apa porsi kita? Kita percaya, kita kerjakan. Nah, urusan berhasil apa enggak, ya bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan, gitu. Dan tadi Kamela juga bilang, kita nggak harus selalu memenangkan sebuah atau sesuatu hal apapun. Mungkin tugas kita bukan buat menang, tapi tugas kita buat lewatin itu. Kan tugas kita nggak harus memenangkan sesuatu kan, melewati sesuatu juga kan bisa kan. Jadi misalkan lomba, tugasmu tuh bukan buat menang di situ, tugasmu buat ikut itu, bukan buat menang. Nggak apa-apa juga toh. Nah, artinya teman-teman, mari kita maknai kehadiran diri kita, hidup kita itu sebagai kehadiran Tuhan. Ada Tuhan di dalam diri kita gitu. Dalam bentuk Roh Kudus tadi. Terima kasih, itu pandangan saya. Mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi semoga membantu. Makasih Kak Bova. Coach, ada yang mau ditambahin? Udah kok, sama kok khotbah di Kopassus juga kurang lebih begitu. Terima kasih Kak Bova. Kak Ella, ada yang mau ditambahin lagi? Atau ada yang mau ditanyakan teman-teman?
Oke. Kalau gak ada berarti kita masuk ke doa ya. Kita buat doa penutup ya. Oke teman-teman, ada yang Doa mau doain? syafaat. Gak ada yang mau didoain? Kalau gak ada yang mau didoain, kita gak usah berdoa aja kalau gitu. Gak ada ya? Gak ada yang didoakan? Mau ujian. Apa Siapa LKBB tahu. online? Bunga mungkin ujian lagi Bunga. Ujian dadakan lagi. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Syukur padamu ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari ya Bapa, untuk kesehatan, kenyamanan, keamanan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang boleh kami rasakan bersama dengan keluarga kami di rumah ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia yang saat ini sedang di tengah-tengah pandemi Tuhan, di tengah-tengah masa yang sangat sulit ya Bapak, biarlah bangsa kami bisa saling menguatkan Tuhan agar setiap rasa sakit Tuhan, rasa sedih di tengah yang disebabkan karena pandemi ini bisa segera selesai ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja ya Bapak. Tuhan berkati setiap rumah Tuhan, setiap bentuk ibadahnya ya Bapak. Kami yakin apapun bentuknya, Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Tuhan berkati setiap gereja, terlebih lagi gereja kami Tuhan Yesus, gereja Sola Gracia ya Bapak, agar di tengah-tengah kesulitan ini kami masih bisa terus melayani Tuhan dengan baik dan dengan sepenuh hati ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit, orang-orang sakit ya Tuhan. Kami tahu banyak sekali orang-orang sakit di luar sana ya Bapak, biar Tuhan yang jenguk mereka, Tuhan yang angkat rasa sakit penyakitnya ya Bapak, pun dengan orang-orang di sekitar kami yang mungkin kesulitan, kesakitan, Tuhan yang memberikan mereka penghiburan dan juga kesembuhan ya Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk setiap teman-teman kami di sini ya Bapak, setiap kegiatan yang mereka lakukan, setiap hari-hari mereka ya Bapak, setiap hari-hari kakak layan di sini ya Bapak, biar setiap apapun yang mereka lakukan, setiap langkah yang mereka ambil, semua berkenan di mata Tuhan. Kami boleh menaruh setiap rasa khawatir kami ke dalam tangan Tuhan ya Bapak, karena kami yakin ketika Tuhan beserta kami, Tuhan, kami bisa melewati setiap tantangan di depan kami seperti Tuhan yang membantu bangsa Israel Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan kembali menjalani aktivitas kami ya Bapak, kiranya kasih Tuhan yang menyertai, semoga minggu depan kami bisa kembali mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan ke dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kami segala kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay.